Ada, kalau menurut saya pribadi, menurut pengalaman yang saya miliki, sesuai dengan pengalaman yang saya miliki, ada tiga ya, saya jadikan tiga bagian ya, jadikan tiga kategori ya, tiga hal penting sebelum teman-teman trading ya, sebelum teman-teman masuk ke dunia trading. Nah, tiga bagian itu yang Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Sudah lama ya kita nggak upload video lagi nih. Jadi teman-teman sekalian, ini video perdana di tahun 2021. Pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin cerita saja ya kepada teman-teman bahwa ya tentunya ini ceritanya berkaitan dengan dunia trading ya, dunia trading di mana banyak hal yang perlu kita ketahui bahwa di dunia trading ini banyak faktor, oke. Apalagi buat pemula ya, buat pemula yang mau terjun dalam industri trading, tentunya tidak sekonyong-konyong gitu ya, ingin hanya mendapatkan uang secara instan, tiba-tiba langsung ingin terjun di bisnis trading ini gitu. Nah, saya banyak mendapatkan pertanyaan gitu ya, dari baik itu di kolom komentar di YouTube sendiri, atau kadang ada yang langsung dari Telegram secara pribadi, nanyakan hal-hal yang sifatnya sih basic ya, paling banyak sih mengenai tentang broker. Tapi perlu saya sampaikan bahwa dunia trading itu bukan hanya berbicara tentang brokernya teman-teman, tapi ada hal-hal yang paling penting daripada itu, yang paling fundamental. Nah, dalam kesempatan ini saya mau sharing ke teman-teman ya, mau sharing apa saja sih sebenarnya yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, bahwa sebelum masuk ke dunia trading itu, sebelum terjun ke dunia trading itu, apa sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu gitu sebagai seorang pemula nih. Nah, buat yang sudah expert ya mungkin nggak perlu nonton video ini, tapi ya buat pemula ya silakan ya ditonton video ini. Kalau ada bermanfaat silakan diambil manfaatnya. Oke, yang pertama adalah berkaitan tentang manajemen atau manajemen teknikal tentunya ya. Dan yang kedua adalah manajemen emosional ya, manajemen emosional. Dan yang ketiga adalah money management. Oke, nah kita bahas dulu satu persatu gitu. Jadi dalam yang pertama adalah manajemen teknikal. Oke, nah manajemen teknikal ini maksudnya adalah tentang keilmuan teman-teman, tentang kesiapan kita, keilmuan kita, mental kita, mindset kita sebelum kita masuk ke dunia trading gitu. Kita harus siap dulu secara mental, siap dulu secara mindset, dan kita siap juga secara keilmuan. Keilmuan dalam hal ini ya metode apa yang kita akan gunakan dalam kita trading nanti gitu. Kalau misalkan teman-teman hanya berfokus kepada satu hal, contoh misalkan berfokus kepada sifatnya eksternal ya, kayak broker apa, terus modalnya berapa, pakai berapa buat pemula, bagusnya seperti apa dan bagaimana. Hal tersebut bukannya salah, tetapi belum begitu tepat gitu kalau itu yang kita fokuskan. Nah, apa yang kita fokuskan pertama adalah mindset dulu. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke dunia trading, pahami dulu ya, mindset kita harus benar dulu bahwa trading ini adalah bisnis. Namanya bisnis, ada yang namanya pengaturannya, ada yang namanya manajemennya, ada yang namanya jadi bukan hanya yang berkaitan tentang broker, tentang modal dan sebagainya.
Jadi mindset teman-teman harus benar dulu gitu, bahwa ini adalah bisnis. Nah, ketika bisnis, teman-teman harus siap dengan semua konsekuensinya yang terjadi. Contoh misalkan kerugian yang ditanggung, mungkin bisa bahkan margin call, atau misalkan loss besar gitu ya, bangkrut bahkan begitu bahasanya. Teman-teman harus siap secara mental. Nah, kalau ini sudah siap, secara mindset sudah benar, mental sudah oke, dan siap bahwa saya siap rugi di market. Dan artinya siap rugi itu ketika saya melakukan kesalahan dalam analisa dan terjadi satu kerugian, ya fine-fine aja gitu, nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kesiapan dalam hal teknikal atau pemahaman metode kita, teknikal kita yang akan kita gunakan dalam dunia trading, dalam bisnis trading kita gitu. Apa yang akan kita pakai? Metode seperti apa? Kan banyak tuh metodenya ya. Ada price action, ada pakai moving average, ada pakai macam-macam. Pokoknya banyak deh. Pakai chart pattern segala macam. Teman-teman harus pelajari dulu apa sih yang pas dengan saya gitu. Yang cocok dengan metode apa yang cocok dengan saya. Nah, ketika sudah ketemu satu metodenya, contoh misalkan price action. Teman-teman pelajari dan kuasai hal itu gitu. Price action itu seperti apa? Apa sih dimaksud dengan price action? Ya, kita menganalisa market berdasarkan apa gitu? Menganalisa market berpatokannya, panduannya apa? Indikatornya apa? Karena kalau misalkan hal ini juga tidak dibarengi, tidak dikuasai, semua akan sia-sia gitu. Mental sudah oke, siap rugi. Terus apalagi mindset sudah benar, ini bisnis, tapi menjalankan bisnisnya nggak tahu, ya sama aja bunuh diri gitu. Jadi harus betul-betul paham. Nah, ketika sudah mindset, mental dan teknikal atau pengetahuan, pemahaman terhadap keilmuan tradingnya sudah oke semua, barulah kita masuk ke manajemen emosionalnya. Manajemen emosional seperti apa? Maksudnya gini, kita disiplin secara emosional. Misalkan kita trading tiba-tiba kita loss kita ini sudah apa ya, biasanya kalau kita loss ya atau rugi itu perasaan kita udah nggak enak tuh. Nah, kenapa nggak enak? Karena kadang kita nggak siap dengan kerugian itu tadi, kembali ke mental tadi. Nah, manajemen emosional ini, yang dimaksud dengan manajemen emosional ini adalah kita harus tahu bagaimana emosional kita ketika masuk market. Saat kita masuk market, pastikan bahwa kita ini dalam keadaan yang stabil emosional kita. Kita masuk ke dalam market ini harus menganalisa market berdasarkan keilmuan kita, bukan berdasarkan emosional kita. Ya, melihat orang profit kita mau masuk aja. Tapi kita harus paham bahwa market belum ada peluang nih. Jadi kita harus tahan diri kita untuk masuk ke market. Dan yang paling penting adalah jangan pernah masuk market di saat Anda sedang mengalami masalah, baik itu di masalah kerjaan, masalah dengan teman, masalah dengan rumah dan segala macam. Jangan pernah masuk. Kenapa? Karena itu akan mengganggu analisa Anda nanti dan berakibat fatal. Ya. Nah, kalau semuanya sudah oke, Anda bisa menguasai itu, ya, saya yakin semua bisa teratasi. Tradingnya pasti akan berjalan sesuai dengan plan Anda. Yang ketiga, teman-teman, adalah manajemen keuangan atau yang biasa disebut sebagai money management. Money management dalam trading, kalau dalam dunia bisnis kan kita harus tahu pengeluarannya berapa, kita memposisikan untuk budget promosinya berapa, untuk budget operasionalnya berapa, segala macam itu kita ada datanya gitu, ada planningnya gitu ya. Nah, kalau kita di trading disebut sebagai trading plan. Trading plan ini kita maksudnya gini, hari ini saya mau trade di pair apa, mata uang apa. Terus saya akan trade masuk market, eksekusi market ketika kondisinya sedang apa gitu. Contoh misalkan kita gunakan teknik price action. Price action berarti kita nunggu misalkan pola-pola candle atau ketika harga masuk ke area resisten dan dia tidak mampu membreakout level tersebut,
maka kita ambil set peluang di sana akan membuat sell peluang plan kita adalah sell di area tersebut misalkan. Nah, berapa kira-kira kalau kita sell di area tersebut, berapa area stop loss kita, SL kita atau area stop loss kita, batas kerugian kita yang kita siapkan untuk trading. Kita siap rugi berapa persen dari modal kita per trade-nya. Terus kira-kira berapa sih market ini memberikan keuntungan? Kira-kira masih bisa dapatkah dengan persentase 1:2 gitu ya. Maksudnya 1:2 adalah 1:2 SL dan TP-nya ya. Kalau SL-nya 50 pips atau 500 poin, maka TP kita bisa saja kalau 1:2 adalah 1000 poin atau 100 pip gitu ya. Nah, kalau misalkan trading plan kita sudah ada gitu, sudah kita buat dan ternyata tidak sesuai dengan market, tidak memberikan keadaan market tidak sesuai dengan trading plan kita. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak trading atau justru kita mencari pair lain? Solusinya adalah mungkin kita tidak trading pada hari itu. Yang kedua adalah kita cari mata uang yang lain. Ya. Maka kita bisa menganalisa beberapa pair. Ya, jangan satu pair aja. Jadi kalau satu pair tidak memberikan peluang, maka di pair berikutnya. Nah, sesuaikan sebisa mungkin, harus menyesuaikan dengan trading plan yang kita telah buat. Kenapa? Karena dengan trading plan itu bisa mengawal emosi kita, mengontrol emosi kita akan lebih stabil dan lebih terjaga, teman-teman. Nah, ini sekedar masukan buat teman-teman pemula tentunya. Kalau ini berasa manfaat dan berharga, saya mohon untuk di-share di konten ini. Atau mungkin teman-teman bisa like ya, dan jangan lupa subscribe kalau memang ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan kalau memang ini video tidak layak, tidak bagus, silahkan dislike. Terima kasih.